Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiansa Ari Bima Perwira, NPM 2170065160094. Di sini saya ingin menjawab soal yang genap. Jadi, pada tabel ini dapat kita ketahui bahwa terdapat 8 relasi yang terdiri dari one to many. Dari entitas nilai hasil terdapat ID nilai hasil yang bertindak sebagai atribut kunci dan URL, pagerang, harga, Alexa, rank, blacklink, umur, status, last, update, nilai, dan keterangan yang bertindak sebagai atribut deskriptif. Pada entitas hasil keputusan terdapat ID hasil keputusan yang bertindak sebagai atribut kunci dan tanggal hasil keputusan yang bertindak sebagai atribut deskriptif. Lalu kedua entitas tersebut akan diimplementasikan sebagai basis data dari entitas nilai hasil akan menghasilkan ID nilai hasil yang bertindak sebagai primary key dan terdapat penambahan satu atribut dari tabel hasil keputusan, yaitu ID hasil keputusan yang bertindak sebagai foreign key, dan pada entitas hasil keputusan berubah menjadi tabel hasil keputusan yang memiliki primary key, yaitu ID hasil keputusan. Pada entitas hasil keputusan terdapat ID hasil keputusan yang bertindak sebagai atribut kunci dan tanggal keputusan yang bertindak sebagai atribut deskriptif. Pada entitas perbandingan terdapat ID perbandingan yang bertindak sebagai atribut kunci, kriteria pertama, kriteria kedua, dan nilai perbandingan yang bertindak sebagai atribut deskriptif pada kedua entitas. Kedua entitas tersebut dapat diimplementasikan menjadi basis data pada entitas hasil keputusan menjadi tabel hasil keputusan yang memiliki primary key, yaitu ID hasil keputusan, dan pada entitas perbandingan menjadi tabel perbandingan yang memiliki satu penambahan atribut, yaitu ID hasil keputusan yang bertindak sebagai foreign key, dan pada perbandingan memiliki primary key, yaitu ID perbandingan. Kemudian pada entitas hasil keputusan tersebut, dari ID hasil keputusan yang bertindak sebagai atribut kunci dan tanggal keputusan sebagai atribut deskriptif. Kemudian pada entitas user terdiri dari ID user yang bertindak sebagai atribut kunci, lalu tanggal daftar nama alamat 2, JK, tanggal lahir, email, username, password, type yang bertindak sebagai atribut deskriptif. Kedua entitas tersebut dapat diimplementasikan menjadi basis data pada entitas hasil keputusan berubah menjadi tabel hasil yang terdapat penambahan satu atribut, yaitu ID user yang bertindak sebagai foreign key, dan tabel hasil keputusan memiliki primary key, yaitu ID hasil keputusan. Lalu pada entitas user berubah menjadi tabel user yang memiliki primary key, yaitu ID user. Dan ada tabel entitas user terdiri dari ID user sebagai atribut kunci, lalu tanggal daftar, nama, alamat 2, JK, tanggal lahir, email, username, password, type yang bertindak sebagai atribut deskriptif. Kemudian pada entitas nilai hasil terdapat ID nilai hasil yang bertindak sebagai atribut kunci, lalu URL,
Pagerang, harga, Alexa rang, backlinks, umur, status, keterangan yang bertindak sebagai atribut deskriptif pada kedua entitas tersebut dapat diimplementasikan menjadi basis data. Entitas user memiliki primary key yaitu ID user, kemudian entitas nilai hasil berubah menjadi tabel hasil, lalu terdapat penambahan satu atribut yaitu ID user yang bertindak sebagai foreign key dan memiliki primary key yaitu ID nilai hasil. Selanjutnya, pada entitas user pada perbandingan memiliki ID user dan ID perbandingan kedua entitas tersebut dapat diimplementasikan menjadi tabel user dan tabel perbandingan, yang dimana pada tabel perbandingan terdapat satu perbandingan atribut yaitu ID user sebagai foreign key dan ID perbandingan sebagai primary key. Selanjutnya, entitas user dan entitas data alternatif yang memiliki atribut kunci yaitu ID data alternatif dan ID user kedua entitas tersebut dapat diimplementasikan menjadi tabel user dan tabel data alternatif yang dapat MNA terdapat penambahan satu atribut yaitu ID user yang bertindak sebagai foreign key dan terdapat primary key yaitu ID data alternatif. Lalu, pada entitas tabel user dan tabel domain default terdapat ID kunci, ID user yaitu ID user dan ID domain default. Kedua, entitas tersebut dapat diimplementasikan menjadi tabel user dan tabel domain default, yang dimana pada tabel default terdapat satu penambahan atribut yaitu ID user sebagai foreign key dan ID domain default yang bertindak sebagai primary key. Dan yang terakhir, entitas data alternatif dan entitas domain default yang terdiri dari ID data alternatif dan domain default dan bertindak sebagai atribut kunci. Kemudian, kedua entitas tersebut dapat diimplementasikan sebagai basis data yaitu tabel domain default dan data alternatif, di mana data alternatif terdapat satu penambahan atribut yaitu ID domain default yang bertindak sebagai foreign key dan data alternatif yang bertindak sebagai primary key. Struktural diagram ada 4. Class diagram. Diagram ini terdiri dari class, interface, association, dan collaboration. Diagram ini menggambarkan objek-objek ada di sistem. Objek diagram. Diagram ini menggambarkan hasil instansi dari class diagram. Diagram ini digunakan untuk membuat prototype. Komponen diagram. Diagram ini menggambarkan kumpulan komponen dan hubungan antar komponen. Komponen terdiri dari class, interface, atau collaboration. Deployment diagram. Diagram ini menggambarkan kumpulan node dan hubungan antar node. Node adalah entitas fisik di mana komponen di-deploy. Entitas fisik ini dapat berupa server atau perangkat keras lainnya. Behavioral diagram ada 5. Use case diagram. Diagram ini menggambarkan kumpulan use case, aktor, dan hubungan mereka. Use case adalah hubungan antara fungsionalitas sistem dan aktor internal atau eksternal dari sistem. Sequence diagram. Diagram ini menggambarkan interaksi yang menjelaskan bagaimana pesan mengalir dari objek ke objek lainnya.
Collaboration diagram. Diagram ini merupakan bentuk lain dari sequence diagram. Diagram ini menggambarkan struktur organisasi dari sistem dengan pesan yang diterima dan dikirim. State chart diagram. Diagram ini menggambarkan bagaimana sistem dapat bereaksi terhadap suatu kejadian dari dalam atau luar. Kejadian ini bertanggung jawab terhadap perubahan keadaan sistem. Activity diagram menggambarkan aliran kontrol sistem. Diagram ini digunakan untuk melihat bagaimana sistem bekerja ketika dieksekusi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.